Welcome to channel YouTube Teguh PWD. Selamat menonton. Oh my god! Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Teguh PWD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana cara setting Omnitic 5 PoE atau Omnitic Mikrotik Omnitic dengan TX RX CCG 100%. Nah, di sini adalah Omnitic seri 5 PoE. Ini adalah mikrotik dengan lisensi level 4 ya. Jadi bisa kita gunakan sebagai akses point PTMP. Nah, di sini terdapat 3 klien. Yang klien pertama di sini menggunakan SST SG ya, SST SG dengan jarak kurang lebih 500 meter dengan sinyal 4341 ya. Dan untuk klien kedua di sini adalah Dislet 5 dengan jarak 1 km, CCG 100 dan 99 ya, 95. Ini karena ada pohon bambu di depan antena tersebut ya. Jadi tidak 100% seperti itu. Untuk klien ketiga di sini adalah menggunakan Dislet 5 juga. Ini jaraknya kurang lebih 2 km. Untuk TX RX CCG bagus juga 100 dan 91 ya. Kalau di sini terlihat 199%. Nah, bagaimana cara settingnya agar TX RX CCG ini 100% ya? Karena jika TX dan RX CCG 100%, maka di pelanggan tersebut akan mendapatkan ping yang bagus, enak untuk main game, dan trafiknya juga bagus, tidak loss. Nah, bagaimana cara settingnya? Langsung saja kita masuk ke WiFi interface. Nah, perlu diperhatikan ya. Di sini kita lihat untuk bandnya saya menggunakan 5 GHz-A atau N. Channel width saya menggunakan 20/40 CE ya. Perlu diperhatikan ya, CE. Di sini saya menggunakan CE. Anda bisa menggunakan EC maupun XX. Terserah. Frekuensi disesuaikan saja. Kemudian untuk wireless protokol di sini saya menggunakan NV2. Kenapa NV2 tidak 802 maupun Nstream? Karena menurut saya NV2 itu sangat stabil ya, tidak lost connect seperti itu. Nah, untuk Nstream sendiri di sini dia lebih mengandalkan ping ya. Pingnya akan jauh lebih bagus, tapi terkadang akan lost connect seperti itu. Saya menggunakan NV2. Nah, kemudian untuk antena gain di sini saya isi kosong ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah data rate. Karena di sini 3 pelanggan itu kurang lebih 2 Mbps, 3 dan 2. Berarti kurang lebih 7 ya. 7. Harus membawa 7 MB. Itu. 7 MB. Untuk download 7 MB dan untuk upload ya kurang lebih sekitar 5 lah. 7 tambah 5 berarti 12 ya. Itu kalau di pemakaian full atau pemakaian bersamaan. Jadi Omnitic ini harus melempar data atau kecepatan bandwidth kurang lebih berapa tadi? 12. Nah, yang perlu diperhatikan adalah di data rate di sini. Saya pilih configure tidak default dan saya pilih 6 sama 9. 12 tidak saya centang. Nah, saya pilih ini. Kemudian untuk advance-nya, nah perlu diperhatikan pada bagian noise floor threshold ya. Di sini saya menggunakan minus 120. Nah, perlu diperhatikan ya, 120. Jadi ini khusus untuk PTMP seri mikrotik ya. Kalau serinya pelanggan menggunakan
antena selain mikrotik jangan dikasih minus 120, karena ini sama-sama mikrotik, jadi saya isi ini minus 120. Kemudian untuk HT ya, ini dicentang semua channel dan channel 1. Kemudian untuk HTMCS, nah ini perlu diperhatikan di sini juga. Untuk membawa 12 Mbps, karena channelnya tadi 40 ya, MCS 0 nya ini dihitung 15 Mbps. Kalau channel 1 sama channel 0 berarti 15 tambah 15 30 Mbps. 30 terlalu banyak ya, karena di sini saya hanya menggunakan 12 Mbps, maka yang saya centang adalah MCS 0 saja. Seperti itu, sesuai kebutuhan masing-masing ya, jangan dipentokkan gitu. Jadi ini sesuai kebutuhan. Nah, untuk NV2, karena saya menggunakan NV2 seperti ini, TDMA periode size 5 ms dan cell radius 10. Karena ini yang bisa digunakan adalah paling sedikit 10. Kalau defaultnya adalah 30 km. Karena pelanggannya di bawah 10 km, berarti saya kasih 10 km seperti itu. Untuk TX powernya di sini saya kecilkan saja 23. Kalian bisa ubah menjadi default juga bisa. Kalau di sini saya menggunakan TX power 23. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada bagian HTMCS, Advanced, dan data rate. Nah, seperti itu ya. Jadi koneksinya seperti ini. Ini untuk settingan access point. Nah, bagaimana cara settingnya di bagian klien agar klien terkoneksi dengan baik dan stabil juga? Nah, langsung saja kita buka di klien nomor 1 nih ya, yang berapa ini? SST SKI 500 meteran ya, sekitar 500 meter. Iya ya, sekitar 500 meter. Kita buka dulu SST-nya ini. Seperti inilah kondisinya ya. Di klien yang 500 meter menggunakan SST SKI 5 level 3. TX RX JCQ 100/100 ya, bagus sekali. Nah, saya coba ping ke AP ya, ke AP Omnitic tadi. Nah, dapatnya seperti ini. 5, 7, 8, 6, nah seperti itu ya, di bawah 10 pingnya. Jadi sangat bagus untuk pingnya. Nah, bagaimana settingnya di pelanggan ini? Nah, seperti ini cara settingnya. Untuk station breadth, kemudian channel width, seperti yang saya bilang tadi, disamakan ya, CE 20/40 CE. Kemudian untuk frekuensinya di sini pilih auto. Jadi sewaktu-waktu kita setting di access point, dia akan mencari otomatis. Dan untuk scan list di sini diisi ya. Diisi seperti ini sesuai kebutuhan pribadi ya, kebutuhan kalian masing-masing. Untuk protokolnya di sini saya pilih ANI atau bebas ya, bebas memilih. Disesuaikan dengan access point. Misalkan access point kita ganti menggunakan Endstream, maka dia akan pindah otomatis ke Endstream. Seperti itu. Nah, untuk data rate, untuk di sisi klien itu saya defaultkan untuk di sisi klien. Kemudian di advance samakan di sini ya, 100 minus 120. Jika ini tidak diisi minus 120, maka si klien ini tidak akan bisa connect ke access point. Seperti itu ya. Untuk HT-nya juga sama seperti ini, MCS default tadi. Kemudian NV2 tidak menggunakan security ya. TX port-nya default. Nah, seperti itu ya. Nah, ini digunakan 2 Mbps dengan ping ini ya, ping ke AP.
ya, ping ke Omnitic. Jadi dia digunakan full, pingnya masih oke ya, aman ya, tidak lebih dari 20, 30 bahkan ratusan gitu ya, padahal ini sedang digunakan. Nah, bagaimana dengan speed test? Kita coba speed test ke AP ya, ke Omnitic. Kita lakukan speed test. Masukkan user dan password. Nah, ini adalah speed test untuk download. Dia bisa mendapatkan berapa untuk download. Nah, di sini terlihat ya, kita mendapatkan download kurang lebih 11 Mbps. Jadi lebih dari cukup karena dia hanya menggunakan 2 Mbps untuk download. Dan untuk uploadnya berapa? Untuk uploadnya dia bisa mencapai 10 ya, 10 Mbps. Nah, di sini 10 11 Mbps. Jadi lebih dari cukup. Nah, settingannya jadi seperti itu. Saya menggunakan NV2 dan juga noise ya. Tadi noise-nya minus 120. Nah, seperti itu kira-kira cara settingnya. Coba kita buka di klien yang 1 kilo ini menggunakan di slide 5. Di slide 5 adalah ini. Nah, ini adalah posisi di slide 5 ya. Untuk TX RX-nya bagus juga. RX-nya 100 ya. Dan TX-nya ini naik turun. 90, kadang 100, kadang 70. Nah, seperti itu. Pingnya ini ke AP berapa? Ping ke AP. Nah, pingnya masih bagus. 93 ya, di bawah puluhan ya. Ini bagus juga. Kemudian untuk pelanggan yang paling jauh itu adalah di slide 5 dengan jarak kurang lebih 2 km. Ini adalah pelanggan ketiga. Ini pelanggan ketiga ya. Untuk apa namanya, CCH-nya pasti juga sangat bagus. CCH 100/100 ya di sini. Sangat bagus sekali. Jadi cocok buat game, buat ini itu cocok. Bagaimana pingnya? Pingnya juga pasti akan bagus. Nah, di sini pingnya tertera. Nah, ya di bawah 10 semua ya. Di bawah 10. Bagaimana speed test? Ini yang paling jauh bisa mendapatkan berapa untuk speed testnya? Speed test ke access point. Ini untuk download di pelanggan sana. Nah, dia bisa mendapatkan 10 ya. 10/9, lebih dari cukup karena dia hanya menggunakan 2 Mbps. Nah, bagaimana untuk send-nya? Send-nya adalah upload. Nah, uploadnya juga bagus, dia 9 Mbps, lebih dari cukup. Walaupun digunakan penuh ya, full 9 Mbps, TX CCH masih 199 gitu. Jadi oke lah. Nah, seperti itulah settingannya ya. Settingan cara untuk setting Omnitic seri 5 PoE. Semua Omnitic bisa. Jadi bisa kalian terapkan di AP kalian masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian informasi tentang setting Omnitic dari Teguh PWD. Semoga bermanfaat. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, share, dan juga subscribe.
yang belum subscribe, jangan lupa untuk tonton terus video-video menarik dari kami. Selamat mencoba, selamat beraktivitas kembali, sukses untuk kita semuanya. Kalau mau jasa-jasa setting bisa kontak di Facebook maupun di YouTube juga bisa. Untuk tanya-tanya juga bisa. Semoga saya bisa membantu kalian semuanya ya. Oke, cukup sekian informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.